isu anak keturunan PKI bisa mendaftar dan menjadi anggota TNI, ada hal prinsipil lain yang juga menjadi perbincangan publik belakangan dengan langgam isu ini, yaitu masih relevan nggak sih sebenarnya TAP MPRS 25 tahun 66 ini, yang kemudian kata sebagian orang ini diskriminatif dan sudah tidak sesuai dengan semangat zaman. Di sisi lain juga menganggap bahwa ini adalah garda penting untuk bisa menahan intrusi komunisme, membentengi ideologi negara gitu. Nah, ini dia nih, mengenang peristiwa 30 September dan kontroversi TAP MPRS tentang PKI. Kalau wacana pencabutan kan udah dimulai sama Presiden Gus Dur ya, 99. Tapi menurut gua gini, buat wacana soal PKI, soal hantu PKI ini, sebetulnya kita nggak fair hanya ngebahas PKI. Padahal ada kelompok-kelompok di negara kita ini yang pengen mengganti ideologi Pancasila itu nggak cuma PKI. Kalau tadi Mustafa bilang, oh PKI itu udah berontak dari tahun berapa? 36, 48, 65. Enggak, kelompok Islam juga melakukan hal yang serupa. Oh PKI itu jahat, sadis. Kelompok Islam juga sama. PKI ada nggak sekarang melakukan gerakan, komunis gerakan? Kalau Islam kan jelas dari 2001 nih kan, sejak pemboman WTC itu, aksi-aksi terorisme, radikalisme. Kalau Pak Ponto bilang tadi, oh kalau untuk komunisme TNI itu steril. Tapi untuk radikalisme, Menhan Riyamizat kan bilang waktu dia menjadi Menhan kan, tersusupi sekian puluh orang tuh paham radikalisme. Kenapa ini juga nggak diungkit? Jadi itu lebih bahaya dibanding isu ini. Tapi kan yang masih bahaya dan real untuk hari-hari tapi kan ini sebetulnya. nggak ada TAP MPRS Nah, atau TAP MPR persoalannya yang itu. radikal. Barang ini ada ini yang kemudian dipakai kan, ini masih relevan. Padahal yang gangguannya yang rutin sejak mungkin sepanjang era reformasi yang sering pengen mencuatkan negara Islam, artinya mengubah ideologi Pancasila, itu ya kelompok Islam. Kelompok Islam tertentu ya, bukan komunis. Tapi kita selalu yang disalahkan komunis. Dan ketika Pak Andika bilang itu udah langsung ada bendera spanduk Riyamizat komunis, dikaitkan lagi oleh Panglima Andika. Panglima Andika komunis dikaitkan lagi sama bapak mertuanya Hendro katanya Islamofobia memang katanya. Kena lagi dosa lingkungan tuh kan. Tapi Pak Ponto juga singgung tadi ekstrim kiri, ekstrim kanan, Eka, ekstrim atas, ekstrim bawah kan. Bayangkan situasi di TNI ya. 6 jenderal TNI dibunuh oleh PKI. Kalau itu dicabut berarti PKI yang benar, jenderalnya yang salah kan? Nah kira-kira TNI ini nerima nggak? Nah ini, kira-kira dia terima, itu aja saya tanya. Karena apa? Jenderalnya 6 mati dibunuh oleh PKI. Nah sekarang siapa yang benar? Jenderalnya yang benar atau PKI-nya yang benar? Bisa nggak kira-kira? Jumlah PKI memang, jumlah TNI memang kecil, sedikit. Tapi apa Pak Rocky bilang tadi? Kecil tapi dia bisa menang, mengalahkan yang besar kan? Jadi kalau ini terus idenya bergulir lagi nih Pak Ponto. Kalau Ponto nanti hambatan utama pasti dari tentara. Nggak, TNI bayangkan nanti tanggal 30 nanti itu diperingati. 1 Oktober diperingati, 5 Oktober diperingati. Kita punya jenderal 6 dibunuh oleh PKI. Bagaimana seorang atasan, seorang panglima meyakinkan kepada anak buahnya bahwa itu memang PKI benar. Kira-kira bisa enggak kira-kira? Meskipun Jenderal Agus tadi yang memang anaknya pahlawan revolusi lebih sok gitu Pak. Tapi anak buah di bawah bisa. Mereka lagi-lagi bukan ilmuwan, mereka adalah praktisi. Bagi kami jenderal kami mati. Kalau itu benar jenderal kami yang salah. Apakah menerima? Jadi hitam putih itu ya. Berarti menghapus TAP MPR-nya tidak masalah sebenarnya, namun tanggung jawab setelah itu yang berat. Bukan. Itu udah masalah katanya. Bagi saya, saya tidak yakin si praktisi bagi TNI praktisinya. Jenderal saya 6 dibunuh PKI. TAP MPR adalah pembenaran PKI. Kalau itu benar, jenderal saya lah yang salah. Meskipun tadi kata Jenderal Agus, ini waktunya kita rekonsiliatif. Beliau silakan, tapi saya menyampaikan apa? Karena saya di intelijen tahu bagaimana dari bawah, di bawah nih, dari satu garis sampai 4 ini, bagaimana secara emosional. Suasana internal nih. Begini ya Bapak-Bapak ya, kan kita sudah kenal itu istilah tidak ada prajurit yang salah adalah komandan.
kalau sampai terjadi pengertian yang salah, itu adalah karena komandannya belum percaya bahwa kita sudah harus berubah. Maka prajuritnya itu akan mengikuti cara berpikir komandan seolah-olah kondisi sekarang belum berubah, masih seperti dulu. Padahal Indonesia sudah semakin demokratis, pertama. Yang kedua, tragedi 65 tidak harus dikotomikan antara yang benar dan yang salah. Bahwa kalau kita membubarkan TAP MPLS 2566 itu menunjukkan bahwa PKI benar. Tidak, saya juga menuntut, saya ingin tahu siapa yang membunuh ayah saya. Dan kenapa saya membangun FSAB, Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Saya duduk dengan Aidit, anaknya Aidit, Ilham Aidit. Saya ingin memaksa PKI supaya mereka juga memaksa tanggung jawab mereka. Bahwa tidak ada sebuah tragedi yang hanya dipersalahkan kepada satu pihak saja. Pihak-pihak terkait sampai tingkat tertentu punya tanggung jawab atas terjadinya tragedi itu. Sekarang PKI itu hanya mengglorifikasi korban. PKI bicara soal 65 hanya mulai dari tanggal 2 Oktober 65 ke depan. Kita harus paksakan PKI harus berbicara sebelum 65. Bahwa mereka juga berontak tahun 48, mereka membunuh Gubernur Jawa Timur Suryo dengan sangat biadab, dan mereka melaksanakan pembunuhan-pembunuhan, PKI tidak bersih. Itu harus kita paksakan agar PKI mengakui. Baru setelah itu, tapi juga di sisi lain, kita juga harus melihat berapa banyak warga negara yang dicabut haknya tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Itu pun perlu dibersihkan. Mari kita bangun sebuah Indonesia yang demokratis. Mari kita bangun sebuah Indonesia yang maju modern dengan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh warga negara. Itu saja. Oke. Menarik. Rocky. Itu pesan agak kenceng. Agak Iya, kenceng apa, dan maksud saya apa ya? agak bold ini soal TAP MPRS. Pak Ponto tadi bilang hitam putih, sementara yang mulia katakan ya tergantung komandan. Kalau komandan sudah selesai di komandan ya. Sebetulnya bukan tergantung komandan, tergantung keahlian kita untuk membaca keadaan gitu. Terutama pemimpin sipil gitu. Saya dulu belajar Marxismenya versi Filipina di tempat sekarang Pak Agus bertugas itu. Karena sebagai mahasiswa dulu kita sangat keren betul kan dengar New People Army di Filipina itu, yang dulu dipimpin oleh siapa namanya Jose Maria Sison itu. Tapi PKI di Filipina dia jadi kuat karena PKI-nya punya sayap militer yang namanya New People Army itu. Dan itu yang kemudian membawa Filipina ke dalam semacam situasi ya sebut aja upaya untuk mendongkel Ferdinand Marcos waktu itu kan dipelopori justru oleh aktivis-aktivis kiri di Filipina, oleh kader-kader Jose Maria Sison itu dan NPA-nya. Tapi kemudian ada faksi lain itu yang juga sama kuatnya secara intelektual dan secara militer yang dipimpin oleh Nur Mizuari itu. Nur Mizuari, Siapa apa namanya dulu? Filipina Selatan. Iya, Filipina Selatan itu. Moro Liberation Front itu. Moro Liberation Jadi, Force. MLF. bayangkan misalnya waktu saya mahasiswa, saya punya dua tokoh itu. Yang satu Islam beneran, Moro Liberation Front dipimpin oleh Nur Mizuari. Yang satu adalah Jose Maria Sison itu. Sangat kiri. Sangat kiri itu. Dan akhirnya kita senang karena Marcos jatuh. Walaupun Marcos berupaya untuk bikin martial law segala macam, tapi dia nggak bisa tahan. Kenapa? Karena ada krisis ekonomi dan ada faktor internasional yang membuat Presiden Marcos tergeser di situ. Sampai sekarang kita lihat jejak komunis Filipina masih berlangsung. Di hutan-hutan juga masih ada kelompok-kelompok itu. Demikian juga apa namanya tadi Muslim MLF. Moro Liberation. National Liberation Front. MNLF. Ya, itulah. MNLF. Nah kita di Indonesia nggak ada suasana itu lagi. Tapi di Filipina nggak ada TAP MPRS. Itu yang saya mau terangkan. Di kita semua orang main TikTok. Jadi milenial nggak tahu apa yang terjadi dalam sejarah apa namanya? Vibes-nya beda ya. Sejarah kekerasan kita, vibes-nya Love beda. language-nya nggak Nah sama. karena itu saya menganggap juga TAP MPR-nya nggak diperlukan lagi. Ada bahaya ada, lakukan aja diam-diam oleh intelijen. Kan ngapain dibikin TAP kan? Kan kita punya intelijen. Kalau memang suasana masih dianggap, oh ya itu ada gangguan kiri yang punya potensi untuk menghasilkan kekerasan, oke. Intelijen bekerja, nggak perlu pakai TAP sebetulnya tuh. Karena kalau pakai TAP orang juga anggap oke, kalau ada manual book, mending kita menyingkir sebentar tuh.
nggak ketahuan kan akhirnya tuh. Jadi saya kira kecerdasan militer kita untuk memahami potensi gangguan dari dalam negeri karena soal-soal ideologi itu bisa dilakukan dengan keahlian intelijen, nggak perlu pakai TAP MPR. Itu intinya. Karena TAP itu kan mengganggu kita sebetulnya, keakraban kita berbangsa terhalang sebetulnya. Kalau saya misalnya mau pacaran sama anak PKI atau anak FPI atau anak HTI, bagaimana itu? Ada TAP di belakang kita gitu kan. Jadi HTI susah kan. itu. Jadi bayangkan misalnya keadaban kita itu harus kita ucapkan dengan ketulusan. Tadi Pak Agus betul bahwa oke, kita mungkin masih bisa paksa secara psikologi orang untuk mengaku bahwa Anda berbuat salah, kita berbuat salah. Tapi itu hanya bisa dilakukan di dalam situasi ada kesetaraan argumen gitu. Nah, kesetaraan argumen ini yang tidak dihasilkan di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Terima kasih. Empat lagi. Berapa kali ya? 5 kali ya? Pak Boto, kalau misalnya ada juga sebagian aktivis HAM yang mengatakan bahwa sebenarnya TAP MPRS ini memberikan diskriminasi kepada orang-orang yang memang tadi katanya belum terbukti secara hukum, tidak melakukannya dan hanya keturunannya gitu. Kemudian Nah, itulah orang politikus punya urusan itu tadi. Kan TNI bukan ahlinya itu. Iya. Nggak banyak Bagi cincong TNI ya, Pak. memanfaatkan apa yang sudah ada. Iya. Iya kan itu. Nah, bagi TNI sekarang yang jelas bagi dia Memanfaatkan yang apa yang udah ada, yang udah ada Ya, itu ini aja. ibaratnya di kan. yang di depan matanya 6 jenderal saya mati dibunuh oleh PKI, titik, itu aja. Lah celakanya lagi nanti tanggal 30 September atau tanggal 1 diperingati. Iya. Nah, kapan mau menghapus dari ingatan itu? Oke. Begitu ditarik ke atas, alah TAP MPR ujungnya. Lah terus kapan? Ya tergantung bagaimana. Oke. Keputusan politik. Oke. Nah, itu dah. Ini- Bagaimana para komandannya nanti? El Komandan. Bisa nggak? Iya. El Komandante. Tunggu big data, tunggu big data. Ini sebagai penutup ini Pak Laksamana, bagaimana kita melihat ini? Apakah masih penting kita berpikir soal rekonsiliasi gitu? Seperti halnya bahkan seperti apartheid di Afrika Selatan aja terjadi. Atau yang coba rekonsiliasi. dibikin sama Jenderal Agus Agus, beberapa ya, waktu tahun lalu tribunal ya, gitu tribunal kan. dan Ya. simposium Ya. misalnya. Dan itu udah ada upaya-upaya ke situ, walaupun kita harus akui tidak sesmooth yang terjadi di. Bukan tidak sesmooth, Bu. Tidak smooth. Ya. Kan Anda ini saya terlalu- tidak mungkin ngomong gitu. Oh iya. Kata Pak Rocky. Gimana? Gitu Pak. Jadi apakah rekonsiliasi ini masih kita anggap sebagai hal yang penting gitu? Loh, rekonsiliasi itu penting, memang penting seperti dikatakan beliau tadi. Tapi jalan menuju ke sana itu berbatu dan terjal. Karena itu percepat. End game harus dipercepat. Nah, itu berbatu dan terjal. Jadi untuk menuju kenapa? Karena ada angin-angin lain yang selalu bertiup. Kalau tidak ada angin lain yang bertiup, dia bisa-bisa saja. Aroma Tapi intelijennya apa tuh, Pak? begitu ada Angin-angin. angin politik lain, ini berkelahi terus. Nasionalisme, agama komunis kan berkelahi kapan ini? Nggak pernah, makanya Bung Karno ingin menyatukan Nasakom. Tapi tiga ini sampai hari ini kan berkelahi terus. Nanti begitu si komunis mau dibenerin, nanti si agama marah-marah lagi nanti. Ya. Iya kan? Nah ini kalau kita tarik sedikit keluar ke arah politik ya. Nah, tadi kan kita belum geser ke sana di Ya. dalam. Nah, kalau kita mau mencabut TAP MPR ini begitu kena politik, pasti marah ini yang Angin-angin ini ya. pasti marah yang kanan ini. Ini apa-apaan ini? Ini kan Yang lawan kanan politik. ini siapa, Pak, maksudnya? Ya kan tadi nasionalisme, agama komunis kan tiga ini. Yang A berarti. Sampai hari ini kan masih sama. Hmm. Begitu komunis tadi, nah agama sudah marah-marah. Belum nasionalisme ini. Nah siapa yang taruh PKI tadi? Ya kita cari aja dari dua ini tadi kan. Apakah nasionalisme, apakah dari si agama? Tiga ini tetap ada sampai hari ini. Itulah kenyataan yang ada di kita. Nah sehingga apa upaya-upaya untuk rekonsiliasi itu dibaca oleh yang lain. Wah ini membahayakan saya. Apakah kita masih butuh mempertanyakan ulang ya isu yang oposisi biner di kepala kita, hitam putih, salah benar, Ya. dan Jahat ini enggak, jahat ya. baik gitu. Dan ya udah kita harus selesaikan ini. Udahlah, Ya. ini harus selesai di sini. Kalau bukan kita, orang tua kita yang nyelesain, ya kita yang menyelesaikan. Ya, Gitu. seperti yang Mulia bilang, saya bikin forum di mana ketuanya Jenderal Agus dan Ilham Aidit misalnya, Ya. seperti itulah. Ya. Ini se-ekstrem itu. Ya. Gimana, Bung Hensat? Berat ini pertanyaan. Jadi gini, ngebahasnya ya. Nah itu kan tadi ada pertanyaan yang bagus sekali tuh, luar biasa.
Nah ini gue coba jawab dengan 3 poin. Yang pertama adalah kisah sejarah. Kisah sejarah yang ada di rezim saat ini itu kan agak membingungkan sebetulnya. Ini mau kemana arahnya? Rekonsiliasi yang dikatakan, apakah sudah full rekonsiliasi? Kenapa saya katakan demikian? Karena misalnya case diorama yang menghilang dari kantor Pangkostrat misalnya, itu kan sampai hari ini kan masih abu-abu. Belum jelas juga ceritanya gimana. Jadi maksud saya sejarahnya di rezim ini tuh kita makin bingung mana yang benar. Nah itu menurut saya yang harus diluruskan dulu. Cerita tentang PKI ini sebetulnya gimana? Cerita tentang G30S ini sebetulnya gimana? Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kisah serangan umum 1 Maret aja ini jadi berubah nih sekarang. Nah itu yang harus diluruskan, Ri, yang pertama, Dit. Jadi buat saya yang berada di kalangan masyarakat aja, itu pasti akan bingung gitu. Ini sebetulnya arahnya mau kemana? Kalau hanya masalah rekrutmen unsafe aja, saya rasa publik nggak ada masalah dengan apa yang dilakukan oleh Panglima ya. Tapi tentang pelurusan sejarah ini menurut saya yang penting, karena di rezim ini sekali lagi saya katakan, sejarahnya itu bisa ganti-ganti gitu. Dan beberapa hal yang dianggap serius itu tidak dianggap serius lagi. Kisah diorama serangan umum 1 Maret adalah contohnya. Nah, kemudian tentang trauma yang tadi saya katakan, ini juga harus diluruskan. Trauma PKI tadi berkali-kali Pak Ponto bilang itu jenderal saya 6 mati dibunuh PKI. Nah itu kan sebuah statement yang sangat keras, bold, dan digarisbawahi bahwa memang PKI melakukan kekerasan. Kalau memang demikian, ya dipastikan oleh sejarah demikian, dan pemerintah kali ini juga memastikan, maka kita nggak bingung lagi. Nah, tapi takutnya kan ada perubahan-perubahan sejarah lagi. Nah, kemudian yang kedua tentang penggunaan medsos. Tiga ini. Dua. Iya. Yang tadi 1 3 nggak boleh, 3 periode nggak boleh. Tiga nggak boleh. 2+ lah. Ya, yang kedua penggunaan medsos ya. Memang baru kali ini kita tahu banget kegiatan Panglima, kegiatan Kasat gitu ya. Kasat ngapain tuh kita tahu, sebelumnya kita nggak tahu tuh Kasat ngapain gitu, atau Panglima tuh ngapain. Nah, sekarang tuh dengan adanya media sosial, mereka melakukan banyak hal dan mengkomunikasikan itu ke publik. Nah ini saya kasih masukan buat Panglima dan Kasat. Kalau hasil dari disertasi saya yang ada dalam buku Momentum itu, aktivitas media sosial itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas. Jadi ini bukan masalah promosi, tapi ngasih tahu nih, kalau aktivitas media sosial itu nggak ada kaitannya sama elektabilitas gitu. Jadi kalau repot-repot terus-terusan beraktivitas media sosial, itu cuma naikin popularitas saja, tapi kalau tingkat keterpilihan nggak ada. Jadi kalau memang Anda mau dipilih, nggak usah repot-repot, akrobat banyak di media sosial. Nah kemudian yang 2B ini, yang terakhir. 2B. Sama 3, Bos. Nggak boleh 3B, kita sepakat tadi. 2B. Ini terakhir ini. Sebetulnya pertanyaan terbesar dari pemerintahan saat ini adalah, ini pemerintah mau meninggalkan cerita apa buat pemerintahan selanjutnya. Jadi rezim itu tuh mau meninggalkan cerita apa buat rezim selanjutnya? Cerita tentang PKI yang oke-oke aja, atau cerita tentang 6 jenderal yang mati dibunuh tadi masih terus digelorakan, atau mau seperti apa? Nah itu kan yang sebetulnya belum terjawab oleh pemerintahan saat ini, karena ada terus-terusan perubahan-perubahan catatan sejarah gitu, yang bikin orang yang punya prinsip let the bygone be bygone seperti saya ini bingung gitu. Selama ini pelajaran sejarah sudah cukup membingungkan, dengan pelajaran-pelajaran sejarah yang saat ini jadi berubah-berubah. Oke. Nah itu, jadi garis bawahnya adalah 2C. besar. Jangan ada 2B aja udah cukup. Enggak 2B yang cukup tuh. Iya, ya. Karena itu yang kita gunakan untuk UMPTN kan. Betul. 2B. Pensil 2B. Ya. Memang kita selalu punya obsesi untuk mencari versi gitu. Tapi sebetulnya kalau kata Karl Popper begini, bila Anda ingin mencari kebenaran, mulailah mencari kesalahan Anda itu. Jadi itu poinnya, dan kita paham itu yang disebut prinsip fallibilism dalam filosofi tadi oleh
oleh Pak Dubes tadi itu. Tapi saya mau lihatnya begini nih. Ada lagu dulu dibuat oleh waktu kita mahasiswa, waktu bikin pleidoy anak-anak mahasiswa itu. Lagu yang sering kita putar dibawakan oleh Tracy Chapman. Judulnya Give Me One Reason. Salah satu liriknya punya begini. Give me one reason to stay here and I turn right back around gitu. Jadi kasih saya alasan supaya saya bisa betah di NKRI misalnya tuh. Gampangnya begitu kan. Kan itu pertanyaan semua orang dalam bentuk sinisme bahkan itu. Nah, kita ingin sebetulnya pembicaraan semacam ini diolahlah di lembaga yang ada akademisinya itu, di BPIP itu. Tapi kenapa total politik ambil alih ini? Karena BPIP tidak punya metode, tidak punya paradigm, tidak punya filosofi untuk mempersoalkan hal-hal yang fundamental bagi negara ini nih. Padahal BPIP itu dibayar separuh dari penghasilan seluruh jurnalis itu, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dana BPIP. Kenapa BPIP jadi lembaga bisu itu? Itu pertanyaan saya pertama. Nah, kalau kita misalnya mau balik pada isu rekonsiliasi, ya anggap aja bahwa saya kasih semacam ide radikal. Saya pernah tulis panjang ini soal Pancasila di majalah Prisma waktu itu tuh. Saya bilang begini, Pancasila itu adalah kumpulan ideologi dunia, Tetapi menyebut kumpulan ideologi dunia, dia tidak bisa menjadi ideologi. Karena ideologi itu mestinya tunggal, nggak bisa semacam kompilasi ideologi. Jadi Pancasila itu bukan ideologi, dia adalah kompilasi dari pikiran dunia. Dia boleh jadi ide penuntun, tapi bukan jadi ide pengatur. Itu bedanya tuh. Sekarang Pancasila jadi ide pengatur. Mau ngatur apa tuh? Biarkan jadi ide penuntun supaya banyak versi yang bisa kita hidupkan dalam percakapan berwarga negara tuh. Kalau kita bilang misalnya, apakah Marxisme bertentangan dengan Pancasila? Enggak. Secara akademis saya riset, Pancasila itu di dalamnya ada Marxisme, yaitu keadilan sosial. Memangnya keadilan sosial datang dari liberalisme? Enggak, dia datang dari Marxisme. Dalam Pancasila ada Islam tadi ada, dalam versi sila pertama itu. Ada nasionalisme ada, jadi yang disebut oleh Bung Karno tadi Nasakom, semuanya dalam Pancasila, termasuk komunisme ada di situ. Tapi bukan versi yang otoriter itu, versi marxistis, yang sosialistis itu. Jadi kalau Pancasila kita ajukan sebagai semacam melting pot untuk bicara dengan akal pikiran, nggak ada problem dengan ribut-ribut ini sebetulnya. Jadi jangan kita dikendalikan oleh kecemasan seolah-olah kalau nggak Pancasilais, lalu negara ini akan bubar. Negara ini bubar kalau utang kita nggak bisa dibayar. Negara ini bubar kalau harga bensin itu tiba-tiba meledak, lalu pemerintah angkat tangan nggak mau kasih subsidi itu. Itu intinya tuh. Jadi hal-hal yang ada di dalam kedudukan sosiologis jangan diangkat-angkat jadi soal ideologis, itu akan berbahaya nanti. Tapi tetap kalau kita sebut rekonsiliasi, jangan pakai istilah rekonsiliasi, udah jadi istilah yang menakutkan sebetulnya. Sebut aja kita ingin menghidupkan percakapan warga negara, itu lebih baik tuh. Dan itu artinya jangan ada semacam ide tunggal yang mengatur cara kita berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menanti buka puasa. Sahur dong. Ini mau sahur lagi berarti, Bos. Gue pikir ini masih sore. Kiai Gus Rocky, Bos. Gus Rocky. Iya, Gus honoris causa. Nah, cukup ya. Oke, ayo. Kang aja terakhir. Kasih dulu. Kasih. Apa? Udahlah, udah cukup. Sepatah aja, Iya, sepatah. sepatah Udah 2 jam patah lebih. hikmah kebijaksanaan. Nah, Karena seperti kita tadi harus kan. dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Pas, Enggak, saya pikir apa yang Marxis tadi disampaikan Pak Rocky, Pak Ponto, Pak Agus tadi udah mencakup semua. Ensat sama Kalau gue sama Mustafa. Pak Agus kan kayaknya mirip-mirip tadi kan. Hikmah kebijaksanaan dalam bulan Ramadan. Jadi closingnya ya udah kita bubar deh. Closingnya tidak ada kesimpulan, Tidak ada ada kesimpulan. sibukan sendiri. Kita sudah hadirkan berbagai macam masakan di meja Anda. Iya, gua tadi udah mulai pakai istilah canggih biar kayak Rocky Gerung, Bos. Iya, langsung dipakai sama yang mulia tadi. Constrain ya Dan kan. salah pakai dungu. Nggak ada dungu hari ini. Kena dulu kita di akhir, Bos. Malam ini bersih dari dungu, Udah alhamdulillah. kena barusan. Tapi kan udah selesai Iya, iya. setelah Udah, percakapan iya, selesai. kamera masih nyala. Oke, demikian adu perspektif. Terima kasih Pak Bonto, terima kasih Kang Ajat. Bung Rocky, terima kasih yang mulia duta besar Bang Tova dan juga Bung Ensat, dokter terbaik di keluarganya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita lah ya. Menghidupkan percakapan bersama warga negara. Betul. Kalau pakai bahasa rekonsiliasi itu ngeri. Iya. Percakapan antar warga negara Iya. lebih baik. Oke. Oke, demikian adu perspektif minggu ini. Saya Budi Adiputro, Dan saya Ari Putra, tidak ada kesimpulan. Sampai jumpa lagi di Adu Perspektif bersama Total Politik dan Detikom, dah. Paten.